Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan latihan soal kembali. Nomor 1, penilaian pada setiap tingkatan mulai dari pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah harus dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada tujuan dari penilaian itu sendiri. Maksud dari pernyataan ini adalah A. Penilaian harus dilaksanakan dari uji kompetensi yang mudah menuju yang sulit. B. Penilaian dilaksanakan secara terprogram dan berorientasi pada tujuan dari penilaian yang akan dilaksanakan. C. Penilaian dilakukan secara hierarkis, mulai dari penilaian kelas sampai pada penilaian nasional. Atau D. Penilaian harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak secara terpadu. Silahkan, manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Penilaian dilaksanakan secara terprogram dan berorientasi pada tujuan dari penilaian yang akan dilaksanakan. Nomor 2, manakah yang bukan merupakan aspek penilaian dalam kurikulum 2013? A. Konsep diri, B. Sikap, C. Pengetahuan, atau D. Keterampilan. Silakan yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang bukan, yaitu konsep diri. Sebab penilaian dalam kurikulum 2013 itu ada 3 ya teman-teman yang dinilai: sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Jadi jawaban yang bukan adalah A, konsep diri. Adapun penjelasannya berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, satuan pendidikan perlu menetapkan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian proses serta hasil belajar peserta didik. Penilaian proses mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nomor 3, dalam penilaian autentik, guru menggunakan penilaian autentik. A. Penilaian acuan kriteria atau PAK. B. Penilaian acuan normatif atau PAN. C. Penilaian acuan individual atau PAI. D. Penilaian acuan klasikal atau PAK. Yang manakah jawabannya teman-teman? Nah, jadi penilaiannya itu menggunakan penilaian acuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, pelaksanaan penilaian autentik menggunakan acuan sebagai berikut. Penilaian hasil belajar menggunakan acuan kriteria, yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan.
Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seseorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi si peserta didik ini jika menggunakan penilaian autentik tidak dibandingkan dengan peserta didik lain, teman-teman. Tidak bersaing dengan orang, tetapi bersaing dengan kompetensi yang sudah dipersyaratkan. Seperti itu. Nomor 4. Guru akan menelaah semua hasil karya peserta didik dari proses sampai pada hasil. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan jenis penilaian sikap dalam bentuk A. Catatan pribadi, B. Portofolio, C. Observasi perilaku, atau D. Penilaian teman sebaya. Nah, guru menelaah semua hasil karya peserta didik. Apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Portofolio. Lalu nomor 5. Guru ingin mengetahui posisi peserta didik dalam lingkungan kelas atau sekolah melalui bertanya kepada teman sebayanya. Maka bentuk penilaian sikap yang tepat adalah A. Portofolio, B. Catatan pribadi, C. Pertanyaan langsung, atau D. Penilaian teman sebaya. Di sini ada kata-kata melalui bertanya kepada teman sebaya. Berarti jawabannya adalah D. Penilaian teman sebaya. Nomor 6. Tugas peserta didik adalah memilih kemungkinan-kemungkinan jawaban dan atau mengisi titik-titik yang telah disediakan. Merupakan ciri dari soal bentuk A. Bentuk isian, B. Bentuk uraian, C. Bentuk objektif, atau D. Bentuk jawaban singkat. Mana teman-teman mengisi titik-titik yang telah disediakan? Jawabannya adalah ya C. Bentuk objektif. Adapun penjelasannya yaitu bentuk objektif adalah bentuk tes bentuk objektif ini. Penjelasannya akan dibahas dari sudut yang sama seperti pada penjelasan pada tes uraian, yaitu cirinya dalam tes bentuk objektif di mana peserta didik adalah memilih kemungkinan-kemungkinan jawaban dan atau mengisi titik-titik yang telah disediakan. Nomor 7, penggunaan kalimat harus sederhana, pendek, dan jelas sehingga mudah dipahami merupakan ciri dari soal bentuk A. Bentuk isian, B. Bentuk uraian, C. Bentuk objektif, atau D. Bentuk jawaban singkat. Ya, jawaban yang tepat adalah bentuk isian ya teman-teman. Adapun penjelasannya, bentuk isian. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan tes bentuk isian antara lain ada 5. Yang pertama, penggunaan kalimat harus sederhana, pendek, dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan hendaknya hanya mengandung satu jawaban yang mutlak. Yang ketiga, jawaban yang diisikan pada titik-titik kosong hendaknya merupakan jawaban singkat. 1-3 kata. Yang keempat, titik-titik untuk jawaban hendaknya disimpan pada akhir pertanyaan atau pernyataan. Yang kelima, panjang pendeknya titik-titik untuk jawaban hendaknya sebanding dengan panjang isian yang dikehendaki. Lalu nomor 8, penilaian unjuk kerja di mana peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Lebih tepat menggunakan bentuk tes A. Daftar cek, B. Skala penilaian, C. Lembar pengamatan, atau D. Jurnal penilaian. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Daftar cek. Adapun penjelasannya, daftar cek atau checklist penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek ya atau tidak. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek peserta didik mendapatkan nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu
dapat diamati oleh penilai. Nomor 9, aktivitas yang ditunjukkan untuk memperoleh nilai yang menggambarkan prestasi belajar anak tunanetra adalah tujuan dari tahapan kegiatan: A. Tabulasi skor, B. Pengolahan nilai, C. Penafsiran nilai, atau D. Pelaporan nilai. Ya, pasti jawabannya sudah pada tahu ya teman-teman, karena kebetulan kunci jawabannya sudah muncul di bawah, yaitu B. Pengolahan nilai. Nah, pengolahan hasil penilaian ditujukan untuk memperoleh nilai yang menggambarkan prestasi belajar anak tunanetra. Nah, pengolahan hasil penilaian dilakukan dengan cara penskoran, konvensi skor, dan analisis kualitatif berdasarkan data yang terhimpun. Nomor 10, beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah ADL atau bina diri yaitu A. Self-care, B. Self-help skill, C. Personal management, atau D. Semua benar. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Semua benar. Nah, jadi beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah ADL atau bina diri yaitu self-care, self-help skill, atau personal management. Nah, ini semua ya teman-teman biasa menggantikan istilah dari ADL atau bina diri. Istilah-istilah tersebut memiliki esensi sama, yaitu membahas tentang mengurus diri sendiri berkaitan dengan kegiatan rutin harian. Nomor 11, ADL atau bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak yang berkaitan dengan human relationship. Maksud dengan istilah bersifat pribadi adalah, nah ini pernah ya teman-teman, soal ini ketemu lagi. A. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. Ya, kata-kata yang tepat yang pertama itu keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu. Nah, ini kebutuhan semua. Tentu kita eliminasi ya, teman-teman. Yang harus dilakukan sendiri. Ya, betul. Nah, ini tidak harus dilakukan sendiri, kita eliminasi lagi. Nah, namun apabila kondisinya memungkinkan. Nah, sedangkan ini tidak ada ya, teman-teman. Harus dilakukan sendiri. Ini terlalu saklek. Nah, atau yang C ini tidak melatih mandiri. Jadi yang pertengahan itu yang terbaik adalah A. Jadi ADL itu keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. Adapun penjelasannya, hakikat dari Activity of Daily Living atau ADL atau aktivitas kegiatan harian yang lebih familiar dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK dikenal dengan istilah bina diri. ADL atau bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human relationship. Disebut pribadi karena mengandung pengertian bahwa keterampilan-keterampilan yang diajarkan atau dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain bila kondisinya memungkinkan. Baik, nomor 12. Dalam pelaksanaan pelatihan atau pembelajaran, perlu melakukan modifikasi alat bantu latihan dan cara yang digunakan dalam latihan, agar materi latihan mudah dipahami, dicerna, dan dapat dilakukan oleh tunanetra. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pembelajaran ADL bagi tunanetra, yaitu A. Assessment, B. Kehati-hatian, C. Modifikasi pembelajaran, atau D. Keselamatan. Silakan teman-teman. Ya, jawaban yang tepat kita analisis. Di sini modifikasi alat, berarti modifikasi pembelajaran. Ya, teman-teman. Jawaban yang tepat. Adapun penjelasannya, modifikasi pembelajaran dalam pelaksanaan atau pelatihan pembelajaran
perlu melakukan modifikasi alat. Nah, modifikasi alat bantu latihan dan cara yang digunakan dalam latihan agar materi latihan mudah dipahami, dicerna, dan dapat dilakukan oleh tunanetra. Dalam modifikasi pengajaran ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah ketajaman penglihatan klien, kemampuan, dan usia. Proses pembelajaran atau latihan hendaklah menganut prinsip dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya, melatih tunanetra memakai baju, maka kegiatan dapat dimulai dari membuka baju. Setelah bisa melakukan sendiri dengan lancar, barulah belajar memakai baju. Jadi, jika memakai baju itu misalnya membuka dulu, baru mengkancingkan, dan lain-lain ya teman-teman. Nomor 13. Membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa dan menginterpretasikannya merupakan A. Definisi asesmen, B. Analisis hasil asesmen, C. Membuat kesimpulan, atau D. Membuat rekomendasi. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah analisis hasil asesmen. Adapun penjelasannya, menganalisis hasil asesmen, yaitu membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa kemudian menginterpretasikannya. Dalam hal ini akan ditemukan kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan siswa. Nomor 14, dalam pelaksanaan pelatihan atau pembelajaran, perlu melakukan modifikasi alat bantu latihan dan cara yang digunakan dalam latihan, agar materi latihan mudah dipahami, dicerna, dan dapat dilakukan oleh tunanetra. Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari prinsip pembelajaran ADL bagi tunanetra, yaitu nah, ini di soal nomor sebelumnya sudah ya teman-teman, yaitu jawabannya C, modifikasi pembelajaran. Adapun penjelasannya, modifikasi pembelajaran dalam pelaksanaan atau pelatihan pembelajaran perlu melakukan modifikasi alat bantu latihan dan cara yang digunakan dalam latihan, agar materi latihan mudah dipahami, dicerna, dan dapat dilakukan oleh tunanetra. Nah, dalam modifikasi pengajaran ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah ketajaman penglihatan klien, kemampuan, dan usia. Lalu, proses pembelajaran atau latihan hendaklah menganut prinsip dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya, melatih tunanetra memakai baju, maka kegiatan dapat dimulai dari membuka baju. Setelah bisa melakukan sendiri dengan lancar, barulah belajar memakai baju. Nomor 15, ada 4 pendekatan pembelajaran dalam mengajarkan ADL pada anak tunanetra. Yang bukan pendekatan pengajaran ADL adalah A. Melatih, B. Penugasan, C. Kerjasama, D. Membimbing. Nah, 4 pendekatan pembelajaran dalam dalam pembelajaran ADL itu kita ingat ada 4 ya teman-teman. Yang pertama melatih, betul. Nah, penugasan ini tidak ada. Harusnya yang kedua itu mengajar. Yang ketiga itu betul membimbing. Lalu yang keempat kerjasama. Jadi yang bukan adalah penugasan. Adapun penjelasannya, pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi latihan keterampilan ADL dalam buku latihan pendidikan non-formal bagi tunanetra tahun 1986 dapat dibagi menjadi 4 teknik berdasarkan kelompok usia, yaitu sebagai berikut. Melatih ini untuk usia 0-4 tahun, mengajar untuk usia 5-11 tahun, membimbing untuk usia remaja, dan kerjasama untuk usia dewasa sampai dewasa matang. Tihjar Bingma. Nah, melatih, mengajar, membimbing, kerjasama. Nomor 16, cara mengenal mata uang bagi tunanetra bisa menggunakan teknik atau cara A. Menyusun, B. Melipat, C. Menyusun dan melipat, atau D. Menyimpan.
Ya, jawaban yang tepat adalah C, menyusun dan melipat. Adapun penjelasannya, ada dua cara yang sering digunakan tunanetra untuk mengenali agar uangnya tidak tertukar atau keliru. Contohnya sebagai berikut. Pertama, menyusun atau mengurutkan nominal uang. Cara yang kedua ialah dilakukan dengan membuat lipatan-lipatan. Nomor 17. Untuk mengetahui nilai uang koin oleh tunanetra berdasarkan A. Bentuk, B. Berat, C. Gambar, D. Ukuran dan bahan yang digunakan. Ya, yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah ukuran dan bahan yang digunakan. Adapun penjelasannya, untuk uang logam mudah atau dikenal dengan memperhatikan beratnya, bahannya, besar kecilnya, atau bunyinya. Nah, bila ia jatuh, kadang-kadang gerigi di sekeliling tepi uang pun bisa dibedakan. Mohon maaf, ini lingkarannya salah ya teman-teman. Harusnya di D, ukuran dan bahan yang digunakan. Nomor 18, modifikasi cara meletakkan makanan, baik itu di atas piring, untuk makanan maupun di atas meja agar mempermudah bagi guru untuk menjelaskan pada tunanetra di mana posisi makanan itu berada dalam hubungannya dengan posisi tunanetra sehingga tunanetra dapat dengan mudah menemukan letak makanan tersebut. Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Mengacu pada posisi jam, B. Mengacu pada arah mata angin, C. Mengacu pada etika yang berlaku di masyarakat, D. Mengacu pada kesiapan tunanetra. Tentu jawabannya teman-teman sudah pada tahu, yaitu mengacu pada posisi jam. A. Adapun penjelasannya, pengaturan letak makanan, meletakkan jenis makanan dalam piring dapat diatur dengan sistem jarum jam, yaitu nasi di tengah, sayur pada jam 9, lauk pada jam 12, dan sambal pada jam 3. Maksudnya ini arah jam 9 berarti sebelah kiri, lauk pauk jam 12 berarti ada di depan kita, lalu sambal ada pada jam 3 berarti di sebelah kanan kita. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 19. Ketika melatih menggunakan atau memegang sendok, sebaiknya posisi tangan siswa berada di A. Di atas tangan pembimbing, B. Sejajar dengan tangan pembimbing, D. Di bawah tangan pembimbing, atau D. Di dalam tangan pembimbing. Ya, jawaban yang tepat adalah di bawah tangan pembimbing. Nah, agar tunanetranya itu merasakan sendiri dari apa yang dia pegang. Nah, latihan memegang sendok. Pembimbing membantu siswa memegang sendok dalam posisi tangannya berada di bawah tangan pembimbing. Posisi demikian dilakukan saat pembimbing menyuapi siswa sehingga siswa dapat merasakan pegangan sendok. Setelah itu, pembimbing membantu siswa mendorong sendok berisi makanan ke arah mulut dan menyuapkannya. Seperti itu ya, teman-teman. Nomor 20. Alat bantu yang digunakan untuk membantu tunanetra memasukkan benang ke dalam jarum, ke lubang jarum adalah A. Benang wol, B. Gabus, C. Busa, D. Injuk atau kawat kecil. Tentu jawabannya sudah pasti injuk dan atau kawat kecil, D ya teman-teman. Adapun penjelasannya, teknik memasukkan benang ke jarum. Ada 5. Yang pertama, jarum diletakkan pada bantalan jarum sehingga tidak bergerak. Yang kedua, lubang jarum dicari dan menggunakan kuku ibu jari dengan menggunakan kuku ibu jari. Yang ketiga, masukkan kawat halus atau injuk. Yang keempat, benang dimasukkan ke lubang kawat dan tunanetra. Mohon maaf ini tulisan tunanetranya dispasi ya teman-teman, harusnya tidak. Memegang bagian bawah dengan tangan lainnya. Yang kelima, kawat ditarik sehingga benang masuk ke dalam lubang jarum. Nomor 21.
Tunanetra harus memiliki keterampilan dalam menuangkan air ke gelas, baik air dingin ataupun air panas. Langkah pertama untuk belajar menuangkan air dari teko ke gelas adalah A. Meletakkan pancuran teko dekat tepi gelas. B. Tuangkan air perlahan-lahan. C. Mengetahui kapan air dalam teko berhenti memancur keluar. D. Menuangkan air ke dalam gelas. Manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Meletakkan pancuran teko dekat tepi gelas. Ini mohon maaf ya, teman-teman. Lingkarannya salah, seharusnya ada di A. Begitupun lalu penjelasannya. Langkah pertama, siswa dilatih untuk meletakkan pancuran teko dekat ke tepi gelas. Dalam latihan ini, pembimbing sebaiknya memilih teko yang kecil, kemudian isi dengan air dingin setengahnya. Nomor 22, untuk mengukur panjang jambang yang diinginkan, nah ini cukur ya, saat pangkas rambut. Agar kiri dan kanan sama panjang, digunakan ujung jari. Letakkan dekat telinga sebagai patokan. Di samping itu, bisa menggunakan alat berupa A. Telunjuk, B. Karet gelang, C. Benang, atau D. Pipa. Nah, ini jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, karet gelang. Adapun penjelasannya tentang mencukur jambang atau godek. Dimulai jambang kanan, kemudian kiri, lalu mencukur dari bagian bawah ke atas untuk mengukur panjang jambang yang diinginkan. Agar kiri dan kanan sama panjang, gunakan ujung jari. Letakkan dengan telinga sebagai patokan. Juga bisa menggunakan karet gelang yang diikat melingkar kepala dan melewati jambang. Di sini bisa diatur berapa panjang jambang yang diinginkan dengan menaikkan atau menurunkan karet. Nah, seperti dipakai di kepala karetnya ya teman-teman. Jika karet digeser ke atas, maka ukuran jambangnya akan semakin pendek. Atau sebaliknya, jika karet digeser ke bawah, ukuran jambang akan semakin panjang. Nomor 23. Teknik dalam pengajaran ADL yang digunakan untuk siswa berusia remaja. Nah, ingat-ingat teman-teman, remaja. Nah, melatih itu yang A melatih itu untuk usia berapa? Ya, 0 sampai 5 tahun. Berarti bukan ya, teman-teman. Membimbing. Nah, ini usia remaja ya. Kerjasama ini remaja lanjut ya. Nah, mengajar ini 5 sampai 11. Jadi jawaban yang tepat adalah B, membimbing. Nah, penjelasannya membimbing, teknik ini tepat digunakan pada klien yang berusia remaja. Ketergantungan siswa lebih dipertimbangkan. Karakteristik remaja yang mulai mandiri diberikan kesempatan oleh guru atau pelatih untuk mengembangkan dirinya. Guru atau pelatih lebih bersifat membimbing daripada mengajar. Nah, apabila klien berbuat kesalahan dalam latihan, maka dibimbing ke arah kegiatan yang benar. Jadi, pelatih tidak membantu apapun, membantu ataupun mengajari. Nah, kadang klien disuruh mencoba melakukannya sendiri, hal ini untuk mengembangkan rasa percaya diri. Nomor 24, pernyataan di bawah ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis tugas sebagai berikut, kecuali A. Menetapkan tujuan yang diharapkan. B. Membuat daftar komponen keterampilan secara lengkap, beruntun, dan bertahap. C. Menentukan dan menginventarisasi keterampilan yang harus dimiliki tunanetra. Atau D. Membuat taks analisis atau urutan kegiatan dari suatu keterampilan. Silahkan jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C, menentukan dan menginventarisasi keterampilan yang harus dimiliki tunanetra. Adapun penjelasannya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan analisis tugas adalah yang pertama, menetapkan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, membuat daftar
komponen. Nah, menetapkan tujuan yang diharapkan ini ada ya teman-teman. Membuat daftar komponen keterampilan secara lengkap, berurutan dan bertahap. Nah, ini juga ada. Lalu 3, menentukan dan menginventarisasi keterampilan prerequisite atau keterampilan awal yang harus dimiliki tunanetra sebagai syarat mengikuti latihan keterampilan berikutnya yang lebih sulit atau lebih tinggi. Lalu D, membuat task analisis atau urutan dari kegiatan keterampilan. Nah, ini sebenarnya yang ketiga hampir betul juga, tetapi ini yang harus. Nah, ini juga sebenarnya betul ya teman-teman. Jadi tidak ada jawaban yang tepat. Ini ada semua ternyata. Baik, nomor 25. Memahami aspek dan ruang lingkup dari bidang yang akan diakses. Asesmen hanya akan bermakna jika guru mengetahui materi kurikulum, jenis keterampilan yang dikembangkan, dan tahap-tahap perkembangan anak. Pernyataan ini merupakan A. Prosedur asesmen, B. Jenis asesmen, C. Langkah-langkah asesmen, atau D. Konsep asesmen. Ya, yang mana jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Konsep asesmen. Penjelasannya yaitu langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Memahami aspek dan ruang lingkup dari bidang yang akan diakses. Asesmen akan bermakna jika guru mengetahui materi kurikulum, jenis keterampilan yang dikembangkan, dan tahap-tahap perkembangan anak. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.